Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendan Fili Rahayu. Saya dari jurusan MPI kelas 5A. Di sini saya akan mengajikan tugas video, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertama ada tentang pengertian Sistem Informasi Manajemen dan juga bagaimana peranannya Sistem Informasi Manajemen dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, di sini pengertian Sistem Informasi Manajemen atau biasa disebut dengan SIMDIK, yaitu adalah sebuah perpaduan sumber daya manusia dan juga teknologi informasi untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan data serta informasi gitu. Tujuannya adalah apa? Tujuannya yaitu untuk mendukung fungsi manajerial atau manajemen, yaitu dengan kata lain, yaitu untuk mendukung fungsi manajemen ini diantaranya itu adalah perencanaannya, pengambilan keputusannya, dan juga pengawasannya dalam lembaga pendidikan Islam. Lalu ada tentang peranannya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama mungkin menurut saya yaitu ada tentang penyediaan informasi dan juga cepat dan akurat, yang mana memastikan bahwa si manajer itu mendapatkan data dan juga datanya itu valid, bukan data yang tidak valid gitu. Datanya valid dan juga tepat waktu sehingga terintegrasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu yang kedua ada efisiensi administrasi, yang mana efisiensi administrasi ini mengotomatisasi tugas rutin dari mulai si data siswanya, nilai absensi, serta keuangan untuk mengurangi beban kerja dan kesalahan yang manual. Lalu ada dukungan pengambilan keputusannya. Nah, untuk dukungan pengambilan keputusan yaitu menyajikan sebuah laporan yang mana sudah dianalisis gitu oleh kinerja yang sistematis sebagai dasar objektif untuk perencanaan yang strategis. Nah, ada juga yang terakhir yaitu menurut saya tentang peningkatan akuntabilitas dan juga transparansi. Yang mana kalau misalkan ada peningkatan akuntabilitas dan juga transparansi, yaitu memudahkan pemantauan kinerja dan juga keuangan, serta menyediakan akses informasi yang mudah bagi orang tua atau pemerintah. Baik, untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya yaitu uraikan komponen utama dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam serta jelaskan bagaimana setiap komponen saling berhubungan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Nah, mungkin Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau biasa disebut dengan SIMDIK yaitu terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung. Pertama itu ada manusianya, paling jelas ya. Karena manusia itu sebagai sumber dayanya gitu ya, sebagai peran yang mana pelaksana operasional, pengelolaan, dan pengguna sistem, yaitu dari mulai kepala sekolah, kepala sekolah madrasah atau kepala sekolah umum, terus guru, terus ada staf TU dan juga analisis sistem lainnya. Mereka itu bertanggung jawab penuh untuk menginput data, menjalankan aplikasi, dan juga menginterpretasikan setiap informasi. Nah, lalu yang kedua ada data. Nah, data itu peranannya apa? Data itu peranannya sebagai bahan baku mentah dari semua kegiatan, dari mulai data siswa, nilai, keuangan, serta inventaris, atau kepegawaian. Itu kualitas informasinya sangat bergantung pada kualitas data. Nah, jadi yang tadinya datanya itu bahan mentah, maka akan diolah gitu, sehingga orang-orang bisa menginputnya dengan cepat dan juga lebih mudah. Lalu ada yang ketiga itu komponen tentang perangkat keras. Nah, untuk perangkat keras ini peranannya itu untuk infrastruktur fisik yang mana digunakan untuk menjalankan setiap sistem dari mulai si komputernya, server, printer, hingga jaringannya. Lalu yang keempat ada tentang perangkat lunak atau software, yaitu berperannya sebagai program yang mana dapat memproses dan juga mengelola data dari aplikasi manajemen akademiknya, sistem pengajiannya, terus sistem akuntansinya, dan juga sistem operasi. Nah, yang selanjutnya ada tentang prosedur.
Untuk prosedur ini peranannya apa? Prosedur itu peranannya untuk aturan dan juga metode kerja yang mana memastikan pengumpulan, pengelolaan, dan juga pengajian data dilakukan secara konsisten dan juga benar sesuai dengan SOP pendaftaran dan SOP input nilai. Lalu yang terakhir ada tentang jaringan dan juga komunikasi. Jaringan dan juga sistem komunikasi yaitu peranannya sebagai mekanisme penghubung internet atau sebagai sistem penghubung internet yang mana memungkinkan semua komponen dan unit kerja di lembaga pendidikan itu misalnya antara kantor tata usaha, guru, kepala sekolah untuk berbagi data secara real time seperti itu. Untuk keterkaitan keterkaitan dalam mendukung pengambilan keputusan satu sama lain dari komponen ini, semua komponen ini pasti bekerja dalam satu siklus yaitu yang terintegrasi. Pertama itu karena ada manusia. Manusia itu memasukkan datanya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan juga menggunakan perangkat keras dan juga perangkat lunak. Lalu perangkat lunak mengelola data tersebut, misalnya menghitung rata-rata nilai, membuat laporan keuangan, terus menyimpannya di server atau jaringan. Terus si jaringan ini memastikan bahwa si informasi hasil olahan ini dapat diakses gitu secara cepat dan juga oleh si para penggunanya, oleh para manusia di tingkat manajerial atau kepala sekolah. Lalu si manusia atau manajer ini kemudian menganalisis nih informasi yang disajikan oleh sistem ini, misalnya ya laporan efektivitas kurikulum, tren absensi, dan juga sebagai dasar objektif untuk merumuskan kebijakan dan juga pengambilan keputusan di manajerialnya. Nah jadi keterkaitan antara ini semua dapat memastikan gitu bahwa keputusan yang dibuat oleh pimpinan lembaga pendidikan Islam adalah berbasis fakta, datanya driven, dan juga bukan sekedar asumsi atau sehingga pengelolaannya menjadi lebih efektif seperti itu. Baik, yang ketiga yaitu tentang jelaskan hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan di lembaga pendidikan. Nah, menurut saya hubungan antara digitalisasi, administrasi pendidikan, dan juga peningkatan transparansi serta akuntabilitas serta mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam itu kaitannya sangat erat dan juga langsung ya. Yang mana digitalisasi administrasi ini berfungsi sebagai jembatan yang mengubah sebuah proses manual menjadi sistematis yang pada akhirnya menghasilkan sebuah peningkatan di 3 aspek tadi. Nah, yang pertama itu tentang peningkatan akuntabilitas. Yang pertama itu ada tentang peningkatan transparansi. Nah, digitalisasi memastikan bahwa data dan juga sebuah informasi seperti nilai, absensi, biaya pendidikan, dan juga alokasi anggaran direkam dan juga disimpan secara terpusat dalam satu database. Nah, implikasinya itu isi informasi ini dapat diakses oleh pihak manapun yang berkepentingan, seperti orang tua, yayasan, melalui portal kan, atau aplikasi secara real time dan juga konsisten. Terus ada hasilnya itu yang mana proses pengambilan keputusan dan juga penggunaan sumber daya tidak lagi tertutup, sehingga kan bisa diakses oleh siapa saja ya, sehingga peningkatannya itu meningkatkan sebuah keterbukaan lembaga. Lalu yang kedua ada tentang peningkatan akuntabilitas. Untuk peningkatan akuntabilitas ini, sistem digital mampu untuk mencatat setiap transaksi dan juga aktivitas manajemen secara otomatis, termasuk dari mulai kapan, siapa, dan juga apa yang telah dilakukannya. Nah, untuk implikasinya, semua pihak dari mulai guru, staf, dan juga manajer memiliki tanggung jawab yang jelas karena setiap kegiatan itu terekam jejaknya. Setiap laporan akan dipertanggungjawabkan, yaitu maupun itu akademik maupun keuangannya dapat dihasilkan dengan cepat dan juga didasarkan pada data yang faktual atau fakta. Untuk hasilnya itu memastikan bahwa setiap pengeluaran
atau keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan juga sesuai dengan peraturan, khususnya prinsip syariah yang dianut oleh lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya ada yang ketiga tentang peningkatan mutu pelayanan, yang mana digitalisasi mempercepat sebuah proses dan juga mengurangi kesalahan manusia atau human error biasa disebutnya dalam sebuah layanan administratif. Layanan menjadi cepat, misalnya seperti pengurusan surat, penerimaan siswa baru secara online, terus ada akurat juga kan, kesalahan input nilainya itu minim dan juga nyaman. Akses informasi dapat diakses selama 24 jam kan. Terus ada hal ini juga mencakup pelayanan kepada siswa, guru maupun orang tua. Lalu keputusan stakeholder meningkat karena mereka itu dilayani secara profesional dan juga efisien, yang secara keseluruhan meningkatkan citra dan juga mutu layanan lembaga pendidikan Islam secara baik, seperti itu. Lalu ada pertanyaan yang keempat. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sebuah madrasah sanawiyah ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan data siswa, guru, dan juga keuangan. Selama ini semua data masih dikelola secara manual menggunakan buku catatan dan lembar Excel yang terpisah. Kepala madrasah berencana mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis web untuk mempermudah pengelolaan data dan juga pelaporan. Pertanyaannya, jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan madrasah tersebut dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan. Baik, menurut saya untuk langkah-langkah yang harus diambil itu mungkin ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, menurut saya mungkin dari mulai perencanaan dan analisis kebutuhannya, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah. Kita identifikasi dulu secara rinci apa aja kebutuhan sistemnya, dari mulai modul data siswa, guru, keuangan, dan pelaporan berdasarkan proses manual yang ada. Terus tentukan fitur wajibnya. Terus untuk perencanaan konsep sistemnya, yaitu membuat desain alur kerja data dan juga terstruktur dari database yang akan menggantikan si buku catatan itu dan si Excel yang terpisah, memastikan agar terintegrasi si data siswa, guru, dan juga keuangan. Untuk tahap keduanya, yaitu ada pengembangan sistem atau pembuatan. Nah, untuk pembuatan ini, pengembangan perangkat lunak atau biasa disebut dengan coding gitu ya. Membangun sebuah aplikasi berbasis web atau SIMDIK sesuai dengan desain yang telah disetujui, termasuk pembuatan antarmuka pengguna yang mudah digunakan oleh staf madrasah. Terus ada pengadaan dan juga konfigurasi hardware, yaitu menyiapkan setiap infrastruktur yang diperlukan seperti server, terus dan juga perangkat jaringan jika belum tersedia ya. Terus pengujian sistemnya atau testing. Nah, kita lakukan uji coba dulu fungsi sistem secara menyeluruh, terutama modul perhitungan nilai dan juga pelaporan keuangan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa tidak ada bug dan juga hasilnya yaitu akurat. Nah, untuk tahap 3-nya kita implementasi dan juga pemanfaatan. Untuk implementasi dan juga pemanfaatan, memindahkan semua data manual yang ada dari mulai siswa, guru, keuangan lama dari buku catatan dan juga Excel, yaitu dipindahkan ke database sistem SIMDIK yang baru. Terus ada pelatihan pengguna atau training. Nah, kita memberikan pelatihan yang intensif gitu kepada semua staf dan juga jajaran guru mengenai cara bagaimana menginput data ini menggunakan fitur dan juga mengakses laporan pada sistem baru. Nah, terus untuk penerapannya yaitu mulai menggunakan sistem baru sambil tetap mengawasi si proses yang manual itu. Jika perlu untuk transisi yang aman, kemudian sistemnya itu diluncurkan secara resmi. Nah, terus ada yang terakhir tuh evaluasi dan juga pemeliharaan. Kita harus melakukan evaluasi berkala atau terus menerus gitu. Agar apa? Agar penggunaan sistem mengumpulkan feedback dari si pengguna dan juga menyediakan dukungan teknis secara pembaruan rutin untuk menjaga efisiensi dan juga si keamanan si sistem tersebut di lembaga tersebut. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.